Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya ya, Dedi Prasetyo, masih di channel saya Dedi Prasetyo ya teman-teman ya. Dan masih akan terus juga membahas seputaran gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis. Dan saya akan selalu memberikan kalian itu semangat-semangat, motivasi-motivasi ya. Karena yang dibutuhkan oleh orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan kecemasan berlebih atau anxiety bahasa gaulnya, bahasa kekiniannya ya, anxiety, itu yang diperlukan itu hanyalah motivasi-motivasi ya. Jadi semangat-semangat. Nah, jadi di video saya ini saya akan terus menyemangati kalian ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan video-video seperti ini bisa membuat kalian tuh merasa tenang, bisa membuat kalian tuh merasa nyaman, karena yang dibutuhkan oleh orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis untuk bisa sembuh itu harus selalu merasakan ketenangan, harus merasakan kenyamanan, harus merasakan bahagia, senang ya teman-teman ya. Karena itulah pengalaman saya yang saya alami ya teman-teman ya. Jadi untuk keluar dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, selain pola makan, selain pola pikir, pola hidup itu, kita itu pikirannya itu harus tenang ya teman-teman ya, harus nyaman, terus jangan selalu was-was. Jadi nggak apa-apa kalau kalian memang apapun yang membuat kalian itu senang untuk mengalihkan sensasi yang ada di tubuh kalian, kalaupun apapun yang kalian senangi lakukan saja ya teman-teman ya, apakah menonton video-video seperti ini ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi teman-teman ya, sebelum videonya saya lanjutkan, bagi kalian yang saat ini sedang menonton atau baru menonton, silahkan klik tombol subscribe-nya, terus jangan lupa juga tombol loncengnya ya, supaya ketika ada video-video saya yang terbaru itu kalian bisa ada di beranda kalian. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita juga kenapa saya membuat video-video seperti ini? Yang pertama ya teman-teman ya, karena saya itu dulu pernah merasakan yang namanya gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Dan itu sangat menyiksa sekali ya teman-teman ya, itu sangat menyiksa sekali. Bertahun-tahun saya sudah melakukan metode-metode, sudah melakukan kata orang makan ini, makan itu, konsumsi itu, minum ini, minum itu, minum herbal ini, herbal itu, vitamin ini, vitamin itu, dan akhirnya lama sekali membaiknya ya teman-teman ya. Dan sembuhnya itu ternyata kita hanya perlu disiplin dengan melakukan pola hidup, pola makan, pola pikir ya teman-teman ya. Dengan disiplin itu baru kita bisa membaik. Nah, jadi sedangkan untuk kita melakukan pola hidup, untuk kita melakukan pola makan, pola pikir itu sangat susah sekali ya teman-teman ya. Nggak segampang kita itu berkata-kata, nggak segampang kita itu membalikkan telapak tangan gitu. Karena orang-orang di luar sana itu banyak sekali yang bilang atur pola pikirnya, atur pola hidupnya, atur pola makannya, tapi nggak segampang itu ya teman-teman ya. Mereka juga pun melakukannya seperti itu, mereka juga pun merasakan seperti itu, nggak gampang mereka melakukannya. Hanya saja mereka sudah pernah merasakan lalu mereka itu sembuh. Jadi dengan mereka melakukan metode-metodenya, mereka itu sembuh dengan secara tidak terasa ya, karena mereka selalu menjalani dengan disiplin dan akhirnya terasa seperti singkat sembuhnya. Nah, jadi mereka itu bisa bilang kalau mereka itu sembuh dengan cara pola makan, pola pikir, pola hidup dengan disiplin. Tetapi nggak segampang itu juga, karena ada perjuangan di balik itu semua. Dengan saya dulu ya teman-teman ya, eh, nggak dulu, sekarang juga masih. Walaupun saya itu selalu menerapkan pola makan dengan disiplin ya, terus kemudian dari jam makannya, dari jenis makanannya, terus dari cara makannya, terus kemudian di pola hidupnya, saya itu di pola istirahatnya, di olahraganya juga, terus kemudian di pola pikirnya saya selalu melakukan yang senang-senang, terus saya juga mengerti bagaimana mengolah pikiran supaya asam lambung itu tidak naik. Tapi memang sangat sulit ya teman-teman ya, ada problem-problem di balik itu semua dan nggak segampang itu kita melakukannya. Tapi tetaplah harus semangat ya teman-teman ya, kalian tuh pasti bisa membaik kok. Karena untuk gangguan asam lambung itu sebenarnya nggak berbahaya ya teman-teman ya, karena buktinya, Eh, lihat
lihat saja diri kalian yang sudah, mungkin ada yang berbulan-bulan, mungkin ada yang bertahun-tahun. Saya sendiri sudah bertahun-tahun ya teman-teman ya, yang dirasakan itu aja. Cemasnya iya, terus kemudian kelayangannya, terus kemudian keringat dinginnya, sempoyongan, leher berat, kepala berat, pusing segala macam, jantung debar-debar, kemudian cekit-cekit dada sebelah kiri, sebelah kanan, tembus sampai ke belakang, dan masih banyak lagi yang lainnya teman-teman ya. Nah itu bertahun-tahun dirasakan seperti itu, tapi tidak apa-apa kan, nggak membuat kalian itu kenapa-napa ya teman-teman ya. Nah itu tadi ya teman-teman ya, bahwa itu membuktikan bahwa untuk gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis memang seperti itu rasanya ya teman-teman ya, memang seperti itu rasanya, dan itu benar-benar harus kita terima rasanya seperti itu ya teman-teman ya. Nah sekarang yang kita lakukan, yang harus kita lakukan adalah jangan takut ya teman-teman ya. Kita sudah tahu nih kalau kita itu terkena gangguan asam lambung GERD disertai dengan anxiety atau kecemasan berlebih. Sudah ya teman-teman ya, memang rasanya itu seperti itu. Kita jangan takutkan lagi, kita sadarin aja. Kita sadari saja kalau kita itu memang kalau kita itu memang terkena gangguan asam lambung, terkena GERD, terkena anxiety, terus rasanya itu memang seperti itu. Kita sadari saja. Yang kita lakukan sekarang, jangan ada rasa takut. Yang harus kita lakukan adalah cara penanganannya. Contoh misalkan ya teman-teman ya, kalau kalian merasakan perut kembung, begah misalkan ya, dulu sebelum kalian terkena anxiety, dulu juga kalian pasti pernah begah ya teman-teman ya. Dulu kalian pasti pernah yang namanya nggak nyaman perutnya, tapi nggak kalian rasa-rasakan karena dulu kalian belum terkena trauma, belum terkena anxiety. Nah jadi untuk sekarang kalian itu selalu merasa-rasakan perut begah, langsung cemas. Ketika cemas, langsung otot kalian, saraf-saraf kalian itu tegang semua, dan ketika otot kalian, saraf kalian tegang semua, itu akan memicu si asam lambung itu untuk keluar kembali. Dan ketika si asam lambungnya itu keluar, sensasinya akan nambah terasa, kembungnya, begahnya. Dan ketika kembung begahnya semakin terasa, kalian cemas lagi. Dan ketika kalian cemas, tambah cemas, asam lambungnya nambah banyak lagi ya teman-teman. Jadi itu adalah sebuah lingkaran setan ya teman-teman. Jadi kalian jangan terjebak. Nah jadi satu patokannya, cukup sampai sekarang, cukup sampai saat ini ya teman-teman ya. Saat ini ketika kalian merasakan yang namanya begah, kembung, atau sensasi apapun, fix kalian jangan pikirkan kemana-mana, langsung lakukan penanganannya. Protokol yang pertama yang harus kalian lakukan adalah ingat air, ingat air hangat ya teman-teman ya, ingat air hangat, terus kemudian isi perutnya. Nanti kalau misalkan kalian sudah sendawa, sudah buang angin, itu nanti sensasi akan hilang ya teman-teman ya, yang kembungnya, yang begahnya, yang cekit-cekit di dadanya itu. Kalau kalian sudah sendawa, kalian sudah minum air hangat pelan-pelan, terus kemudian kalian sudah melakukan eh, peregangan-peregangan otot ya, nanti itu akan sendawa. Dan ketika kalian sudah sendawa, nanti hati kalian pun akan tenang ya teman-teman ya. Jadi menurut pengalaman saya yang saya rasakan itu seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu cara saya menangani sebuah sensasi itu, seperti itu. Makanya eh, untuk gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ini sebenarnya tidak berbahaya ya teman-teman ya, hanya saja mengganggu. Seperti contohnya, seperti kalian itu kena sakit gigi gitu misalnya ya teman-teman, atau sariawan deh, sariawan aja deh yang sudah hampir-hampir mirip ya. Kalau sariawan kan lukanya di bibir tuh. Nah kalau asam lambung kan, kalau tukak lambung kan atau dispepsia kan ada di bagian dalam tuh. Nah jadi kalau sariawan itu rasanya kalian tahu sendiri kan, seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itulah rasanya ya teman-teman ya. Kalian namanya sariawan, sariawan, oh sariawan, sariawan itu rasanya seperti ini. Kalau saya makan nanti perih, pasti sakit. Tapi kalian terima gitu kan. Terus sembuh sendiri gitu kan. Nah jadi seperti itu. Begitupun asam lambung ya teman-teman ya. Begitupun penyakit asam lambung. Sebenarnya asam lambung itu normal kok ya teman-teman ya. Sebenarnya untuk asam lambung itu memang semua orang punya asam lambung. Cuman yang membedakan itu kita itu ada tukak lambung atau luka di lambungnya. Nah jadi buat kalian semua ya, harus paham tentang gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ini. Jadi jangan takut lagi, jangan was-was lagi.
ketika kalian merasakan sensasi apapun yang terjadi ketika kalian sudah diagnosa oleh dokter terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih. Kalau kalian merasakan sensasi apapun di badan kalian, entah itu kelayangan, entah itu kepala berat, entah itu leher tegang, entah itu keringat dingin, entah itu jantungnya debar-debar, entah itu perutnya melilit, kembung segala macam, yang harus kalian ingat adalah isi perut kalian. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Itu kuncinya. Nanti kalau misalkan kalian sudah sendawa, nanti kalau kalian misalkan sudah perutnya sudah terisi, itu nanti kalian akan buang gas ya teman-teman ya, buang gas entah itu dari mulut, entah itu dari bawah ya teman-teman ya. Jadi nanti akan keluar gasnya, dan ketika sudah keluar gasnya, kalian nanti akan merasakan ketenangan, kalian akan merasakan nyaman, sensasinya akan hilang. Pasti kalian, salah satu di antara kalian saat ini pasti sudah merasakan seperti itu kok, saya yakin sudah tahu dengan penanganannya. Cuman kadang-kadang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ini kurang yakin, kurang percaya kalau itu adalah metode, sebenarnya metode yang bisa membawa ke kesembuhan. Sebenarnya itu ya teman-teman ya. Nah, jadi itulah ya teman-teman ya, untuk video saat ini. Jadi untuk kalian jangan lupa untuk share video seperti ini ya teman-teman ya, karena kenapa saya buat video-video seperti ini, karena saya juga dulu pernah janji ya teman-teman ya, saya juga dulu pernah parah banget seperti kalian. Kenapa saya buat video seperti ini, karena saya dulu pernah janji kalau misalkan saya sudah membaik, saya akan memotivasi teman-teman yang masih terjebak, yang masih terpuruk, yang masih bingung gitu bagaimana cara keluar dari gangguan asam lambung ini. Nah, jadi doakan saya juga sehat terus ya teman-teman ya, supaya saya selalu bisa memotivasi kalian ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga kalian harus selalu melakukan kebaikan-kebaikan ya teman-teman ya, dengan nge-share video-video seperti ini, video siapa aja, entah video saya, entah video yang youtuber-youtuber yang lain ya teman-teman ya. Kalau kalian ingin share aja ya teman-teman ya, kalian harus melakukan kebaikan-kebaikan supaya Allah Subhanahu Wa Taala itu senang juga sama kita ya teman-teman ya, karena kita sudah melakukan kebaikan. Jadi kalau kita sudah melakukan kebaikan, semua doa kita itu akan dikabulkan ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, oke teman-teman, untuk videonya sekian dulu ya teman-teman ya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.